Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Pembelajar. Pada video kali ini, saya ingin membahas latihan soal ujian sekolah akhir untuk jenjang kelas 6 SD, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum melanjutkan pembahasan, silakan subscribe channel ini. Pada video ini, akan saya bahas soal nomor 1 sampai 21. Soal pertama. Perhatikan ayat dari Quran surah Al-Fatihah di bawah ini. Langsung kita lihat untuk pertanyaannya. Arti tersebut di atas adalah ihdinas siratal mustaqim, merupakan ayat ke-6 yang artinya B. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Soal nomor 2. Kelanjutan dari ayat di atas adalah ilahinnas, merupakan ayat ke-3. Maka jawaban yang tepat adalah min syarril waswasil khannas, ayat ke-4. Pada soal ketiga ini, pernyataan 1, 2, 3, dan 4 cukup panjang, maka kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaan di atas yang menunjukkan isi kandungan Quran surah An-Nasr adalah, ini bunyi surah An-Nasr, Iza jaa nasrullahi wal fath, sampai selesai. Kemudian kita analisis. Jawaban yang tepat adalah poin yang ketiga. Segala nikmat adalah karunia Allah yang harus disyukuri dengan memujinya, bertasbih, dan beristighfar. Soal keempat. Ayat di atas terdapat dalam Quran surah An-Nasr ayat ke-2. Selanjutnya soal kelima. Hukum bacaan lafal yang bergaris bawah tersebut adalah titik-titik. Ada non mati ketemu dengan shin. Selanjutnya yang kedua, ada hasroh tain bertemu dengan alif. Maka jawaban yang tepat adalah bacaan ikhfa dan bacaan izhar. Jawabannya adalah D. Soal ke-6. Pasangan ayat dan arti yang benar pada tabel tersebut adalah 1. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, berpasangan dengan B. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian nomor 2. Fadzalikal ladzi yatu'ul yatim, berpasangan dengan C. Sudahkah ketemu? 1 pasangan dengan B, 2 berpasangan dengan C. Jawabannya adalah C. Soal ke-7. Urutan Quran surah At-Tin di atas yang benar adalah, anak-anak harus hafal surah At-Tin. Urutannya adalah Wattini wazzaitun, Waturi sinin, wahazal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Sudahkah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah 5, 2, 3, 1, 7, 4, 6, dan 8. Soal ke-8. Dari ayat di atas yang digaris bawahi mengandung hukum bacaan titik-titik, yaitu tanwin ketemu dengan mim. Bacaan apakah itu? Bacaan idgham bihunnah. Idgham bihunnah yaitu apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, dan wawu, maka dibaca bacaan idgham bihunnah.
Soal nomor 9. Dari tabel di atas, pasangan Asmaul Husna beserta artinya yang paling tepat ditunjukkan dengan nomor titik-titik. Ar-Rahman, Maha Pengasih. As-Sami, Maha Mendengar. Al-Malik, Maha Merajai. Al-Khaliq, Maha Pencipta. Yang paling tepat adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah A. Soal nomor 10. Perilaku di atas yang merupakan implementasi dari memahami makna dua kalimat syahadat adalah, bagaimana kalimat syahadat bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Implementasi? Jawabannya adalah 1. Menjalankan perintah Allah dan Rasulullah serta menjauhi segala larangannya. Soal nomor 11. Di bawah ini yang menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Basir. Apa arti dari Al-Basir? Al-Basir artinya Allah Maha Melihat. Dari opsi jawaban A, B, C, dan D, yang paling benar adalah C. Tidak mencontek ketika ulangan walaupun guru tidak mengetahuinya. Soal nomor 12. Dari tabel di atas, pasangan nama kitab Allah dan nabi penerima yang benar ditunjukkan pada nomor titik-titik. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad, Taurat Nabi Musa. Maka yang benar adalah 2. Injil kepada Nabi Isa. Soal nomor 13. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kapan dan di mana kita mati hanya Allah lah yang Maha tahu. Kita tidak akan bisa menghindar ketika nyawa kita sudah saatnya dicabut oleh malaikat titik-titik. Pertanyaan ini maksudnya adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Anak-anak harus hafal 10 malaikat beserta tugasnya. Jawaban yang benar adalah Israfil. Kalau Israfil meniup trompet. Soal nomor 14. Langsung kepada pertanyaannya. Contoh perilaku yang sesuai dengan kisah di atas. Kita harus membaca kisahnya karena pertanyaannya adalah tentang kisah. Baik, kita baca. Nabi Nuh alaihi salam mengajak manusia agar menyembah Allah dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya, termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan kepada mereka siksa berupa banjir besar. Contoh perilaku yang sesuai dengan kisah di atas adalah A, B, C, atau D jawaban yang benar? Jawaban yang benar adalah C. Selalu mengajak temannya untuk sholat walaupun sering ditolak. Soal nomor 15. Pernyataan yang sesuai dengan Asmaul Husna As-Somad adalah nomor titik-titik. As-Somad artinya tempat bergantung. Jawabannya adalah B. Hanya Allah tempat bergantung dan memohon bagi seluruh makhluknya. 16.
Qadha merupakan ketentuan Allah yang ditetapkan sejak zaman azali. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Cara yang tepat dalam menunjukkan beriman kepada qadha dan qadar Allah adalah titik-titik. Dari keempat jawaban ini, yang paling tepat adalah jawaban A. Bersungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, dan tawakal kepada Allah. Bahasa yang lain yang bisa digunakan untuk jawaban ini adalah berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. 17. Di bawah ini yang menunjukkan perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah, yaitu kata kunci yang bisa kita gunakan adalah perilaku hidup bersih di lingkungan sekolah. A. Merusak bak mandi seminggu sekali. A. Menguras bak mandi seminggu sekali. B. Membuang sampah rumah tangga di sungai. C. Mencuci pakaian yang kita pakai sendiri. D. Tidak mencoret meja di kelas dengan spidol. Kata kunci, ingat kata kunci, hidup bersih di lingkungan sekolah. Jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 18. Ketika dengan orang tua kita bersikap sopan, dengan teman seusia kita juga bersikap rendah hati, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat titik-titik. Jawabannya adalah disayang oleh orang lain. Soal nomor 19. Langsung ke pertanyaan. Berikut yang termasuk contoh perilaku amanah adalah: amanah itu artinya dapat dipercaya. Dari opsi jawaban A, B, C, dan D, jawaban yang tepat adalah C. Dia menjadi ketua kelas yang bertanggung jawab. Selanjutnya, soal nomor 20. Pernyataan tersebut yang merupakan contoh perilaku pantang menyerah. Kata kunci yang bisa kita gunakan adalah perilaku pantang menyerah. Kita harus baca satu persatu dari pernyataan 1 sampai 4. 1. Zainal terbiasa mengucapkan salam sebelum masuk rumah. 2. Malik senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh meskipun nilai ujiannya kurang memuaskan. 3. Mahmudah berlari mengejar gurunya untuk mengucap salam dan bersalaman. 4. Soleh tidak bosan mengajak temannya untuk belajar bersama-sama meskipun temannya selalu menolak. Kembali ke pertanyaan, adalah contoh perilaku pantang menyerah ditunjukkan pada pernyataan D, 2 dan 4. Soal terakhir pada pembahasan pada video kali ini, soal nomor 21. Di antara gambar dan pernyataan yang paling sesuai dengan sikap saling menghargai adalah titik-titik. Kita analisis gambar dan pernyataannya. Baik, yang paling mudah terlebih dahulu. 3 sesuai dengan pernyataan B. Menghargai sesama akan menumbuhkan persaudaraan yang tidak memandang suku, ras, maupun agama. Kemudian jawabannya yang paling tepat adalah 1D, 2C. 2, gambar nomor 2 itu sesuai dengan pernyataan yang C. Menghargai sesama, menumbuhkan saling hormat yang tidak membedakan kaya dan miskin.
miskin. Nah, pada video kali ini soal nomor 1 sampai 21 sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk soal selanjutnya 22 sampai 40 di video yang akan datang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.